Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 23 Juni 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya belum terlalu bagus ya. Indeks kembali tutup minus. Kali ini ya ada di minus 0,81%. Akhirnya indeks ada di angka 4.879. Kita lihat di chart, kayaknya indeks masih cukup jauh dari kita punya target di Fibonacci 50%. Yaitu di sekitar angka 4.817. Ingat, saya punya batas Fibonacci 50%. Ini merupakan batas psikologis ya. Kalau saya katakan sekarang 50% itu adalah batas psikologis yang saya punya. Kalau misalnya indeks turun di bawah Fibonacci 50%, kemungkinan besar saya akan mulai melepaskan posisi saya. Saya akan mulai mengamankan diri karena kita udah tahu sama tahu kemungkinan besar indeks bergerak sideways di antara 38,2 di angka 4.605 dan 61,8% di angka 5.029 ya 5.030 lah ya kalau saya sering katakan. Sejauh ini analisanya udah masih cukup oke ya, masih berjalan sesuai dengan analisa, jadi saya kira tidak ada yang terlalu penting untuk kita bicarakan di IHSG, cuman kita selalu waspada aja. Walaupun sekarang saya sementara masih dalam posisi menambah porsi trading ya, saya masih melakukan pembelian karena dalam batas psikologi saya kan masih cukup jauh, sampai di 50% itu masih cukup oke. Saya melakukan pembelian secara terbatas, maksudnya itu kecil-kecil, tidak langsung jor-joran masuk entry ke pasar, itu enggak. Saya usahakan untuk menjaga supaya tidak masuk dengan kuantiti besar untuk sekali pukul gitu. Jadi dibagi beberapa aja, santai gitu masuknya. Melihat pasar sementara seperti ini kan, ya lebih baik kita persiapan untuk lari maraton daripada untuk berpikir untuk sprinter. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru bergabung bersama di channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal, sehingga teman-teman yang tertarik mengenai analisa teknikal ataupun pengen menjadi trader di Bursa Efek Indonesia, langsung saja subscribe, dan teman-teman selalu bisa meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Bukan hanya sekedar bagi-bagi analisa gratisan, teman-teman juga bisa mendapatkan link yang menarik mengenai buku-buku yang tersedia di marketplace. Belum ada di toko buku Gramedia, seperti halnya bukunya Ibu Lindali ya. Ada di kolom deskripsi, silahkan diperiksa. Itu belum ada di toko buku Gramedia sampai saat ini. Jadi teman-teman bisa membelinya langsung ke marketplace. Saya nggak tahu apakah teman-teman tertarik untuk membaca buku atau enggak. Tapi kalau teman-teman masih ada yang bertanya kepada saya, buku apa yang bisa dibaca? Nah, semuanya ada di kolom deskripsi video. Silahkan diikuti aja, karena lelah kalau saya harus menjawab satu demi satu. Jangan lupa untuk teman-teman yang ingin ikutan kelas donasi ya, grup Telegram Beta Bisa bekerja sama dengan channel Stock Technician akan mengadakan kelas donasi. Kita udah punya target 2 orang yang akan menjadi tujuan kita berdonasi. Kedua-duanya kesulitan untuk melanjutkan sekolah, jadi kita merasa perlu untuk membantu. Kali ini kita akan membahas mengenai masalah teknikal, kemudian ada masalah manajemen, dan ada masalah psikologi. Semuanya lebih diarahkan untuk menghadapi bearish market. Karena sampai saat ini kita belum melihat ada pertanda yang bagus bahwa bull udah siap untuk kembali masuk ke arena. Sehingga kita masih memiliki mindset bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan diri menghadapi bear market. Mari kita lihat saham MAPI. Oke, MAPI sekarang ada di support di area kotak kuning ya. Teman-teman udah bisa melihat ini kotak kuningnya kayaknya udah cukup lama kita buat, sehingga kayaknya udah mulai ketinggalan ya. Nggak apa-apa lah, masih bisa kita lihat kan? Masih kelihatan kan kotak kuningnya, belum waktunya saya geser ya, dibiarkan saja. Teman-teman bisa melihat kita punya kotak kuning ini ada di sekitar angka 780. Ini agak membingungkan ya. Teman-teman bisa menganggap kotak kuning ini sebagai support ataupun sebagai resisten. Yang menganggap sebagai support bisa saja menganggapnya ini sudah terjadi penembusan dan ini sementara terjadi retracement. Sejauh ini sih kita masih melihat
oke, dia masih bergerak nggak terlalu jauh dari area kotak kuning, maka kita masih bisa menganggap kotak kuningnya masih berfungsi bagus sebagai support. Sedangkan teman-teman yang kemungkinan melihat ini sebagai resisten akan mengatakan, ya ini adalah false break. Yang 2 candle ini, 3 candle lah ya. 3 candle ini adalah false break. Kemudian mati turun lagi dan saat ini masih testing resisten di area kotak kuning. So ini adalah satu pemikiran yang nggak usah dipertentangkan ya, karena tiap orang punya opini yang berbeda dan semua itu benar. Semua benar. Teman-teman yang mengatakan sekarang ada di resisten ataupun yang mau mengatakan ini ada di support, yaitu hal yang biasa gitu. Nggak perlu kita perdebatkan ini support ataupun resisten karena dua-duanya itu sama fungsinya. Sekarang yang jelas kita akan melihat apabila kita punya MAPI ini bergerak naik di atas area kotak kuning di sekitar angka 790, maka itu adalah sinyal beli. Untuk saat ini saya cenderung menilai bahwa kayaknya MAPI masih akan bertahan ya, akan bertahan di sekitar area kotak kuning. Belum bisa kita katakan MAPI akan segera naik. Nah, ini akan menimbulkan keraguan. Maka kalau teman-teman yang kebetulan pengen trading di saham MAPI, saya kira area di sini tidak terlalu bagus. Lebih bagus sampai menembus area kotak merah aja lah, di angka 890 baru kita ikutan. Area kotak kuning ini sejauh ini sih kelihatannya masih cukup membingungkan ya. Daripada bingung-bingung, kita nggak tahu sebenarnya arahnya mau kemana, ya sudah, mending kita lepaskan dulu. Kita menunggu di resisten berikutnya aja. Berikutnya kita punya Elsa. Nah, kalau teman-teman lihat ini Elsa. Elsa saya akan katakan, Elsa ini sebenarnya sudah menembus area resisten kotak merah ya. Ini tembus di sini. Teman-teman lihat dengan volume yang mengagumkan, candle hijau ini. Kemudian ada candle merah yang merupakan dark cloud cover. Ini candle merah ini adalah dark cloud cover. Teman-teman bisa lihat kan, candle hijau ini adalah teman-teman bisa mengatakan ini sebagai konfirmasi terhadap dark cloud cover, dan ini adalah bentuk penurunannya di sini. Ini adalah bentuk penurunannya, tapi toh ternyata nggak jauh banget ya, biasa aja, nggak jauh-jauh banget karena kebetulan ada support. Maka Elsa udah kembali mantul. Masalahnya untuk Elsa di sini kita lihat ada lagi dark cloud cover. Ini dark cloud cover lagi kan, dan ini terkonfirmasi juga. Kayaknya dia akan turun lagi dalam beberapa hari ke depan. Tapi ya setidaknya teman-teman bisa melihat area di sini. Jadikan area ini sebagai perbandingan. Apabila Elsa turun di bawah angka 210, nah itu berarti Elsa kemungkinan besar akan cari support di sekitar angka 185. Mending kita melarikan diri. Tapi kalau support di angka 210 ini bertahan, ya teman-teman bisa aja ikutan naik lagi karena kita sudah melihat ada range sideways yang terbentuk. Artinya kita melihat kemungkinan besar range sideways ada di antara 210 sampai dengan area kotak merah sini di sekitar 234 ya. Nah, saya kira ini akan menjadi range sideways untuk Elsa. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya, ambil cuan dikit-dikit kan. Sehari 2 hari udah dapat cuan 10% ya. Saya kira udah cukup lah ya. Ini kan nggak jauh-jauh banget itu. Yang 10% di Elsa, ya bisa aja dimanfaatkan, nggak harus selalu melarikan diri pada saat pasar sedang sideways. Next kita punya TLKM. Wah, ini TLKM kalau udah gini kayaknya udah bingung nih yang mana nih supportnya. Ini ada 2 kotak hijau, saya juga udah bingung. Hapus aja lah yang di bawah ya. Kita anggap aja kita punya TLKM ini lagi dalam range sideways di antara 2980 dan resisten kotak kuning di angka 3500. Ya sudah, ini adalah range sideways untuk TLKM. Nah, biarkan aja dia bergerak di sini. Toh teman-teman juga nggak perlu terlalu tergesa-gesa untuk ambil TLKM kan. Kalau kita lihat, kalau mau melihatnya lebih mikro ya, dalam skala yang lebih kecil, teman-teman akan melihat ini low dan di sini ada low yang lebih rendah. Oke, tapi ini kan skala mikro banget, nggak bisa kita katakan ini lower low secara absolut. Nggak, karena ya kita lihat juga nggak terlalu jauh bedanya
beda 1% di pasar saham itu adalah hal yang biasa, nggak perlu terlalu diperdebatkan. Kita memang melihat ada lower low, tapi bukan suatu hal yang terlalu jauh ya. Nggak bisa kita katakan ini lower low juga. Bisa aja kita katakan ya sama-sama kena support yang sama, ini supportnya sama. Cuman memang di sini ada sedikit faktor yang membuat dia lebih rendah, tapi toh secara umum kita akan mengatakan ini supportnya sama. Dan ini juga resistennya sama. Nggak bisa kita katakan, wah ini terjadi lower high. Ya jangan gitu-gitu juga. Teman-teman kalau udah selisih dikit gini bilang aja ini sama. Sama, resistennya sama ini. Kena di resisten yang sama, kemudian reaksinya juga sama, orang jualan. Jadi nggak perlu terlalu eksak gitu. Orang analisa itu ya kalau beda cuma 3 poin, 4 poin, 3 tik, 4 tik, nah itu mah wajar ya. Di analisa teknikal kita lihat, kita anggap aja sama. Dengan demikian teman-teman akan lebih mudah untuk melakukan analisa. Kita akan mengatakan dengan sangat mudahnya bahwa TLKM lagi sideways. Sudah, itu aja. Apakah sekarang saatnya beli? Belum. Tunggu sampai di dekat support di area kotak hijau. Di sini di sekitar angka 2.990 atau 3.000 baru kita beli. Nah, nanti dia akan kembali lagi ke resisten di area kotak kuning di sekitar angka 3.500-an baru kita jualan. Seperti itu aja kalau mainnya di pasar yang sedang sideways. Mari kita lanjutkan dengan LPPF. Oke, LPPF bagaimana nih? Kayaknya LPPF masih berpeluang cukup bagus untuk naik ya. Masih kelihatannya masih cukup bagus untuk naik. Teman-teman sekarang bisa melihat area supportnya itu ada di sini di sekitar 1460-an. Ya, 1460 atau 1480 itu nggak terlalu jauh. Teman-teman boleh anggap itu sama. Kemudian hari ini candlenya adalah ini kita sebut sebagai bearish harami ya. Maaf, ini adalah bullish harami karena candle hijaunya yang lebih kecil. Jadi kita katakan ini adalah bullish harami. Kalau dilihat sih kayaknya bullish haraminya ini nggak akan terkonfirmasi. Besok kayaknya masih merah ini. Kalau lihat modelnya, sebentar. Apakah di sini ada gap? Nah iya, ini gap, ini ada support. Oh, maaf. Ini kayaknya besok LPPF akan mengalami peningkatan. Besok kayaknya LPPF akan mengalami penguatan. Nah, LPPF akan mulai naik. Saya pikir LPPF ini juga bagus untuk teman-teman yang pengen trading di saham-saham seperti ini. Targetnya cukup jauh, ada di sekitar ini, di kotak merah ini ya. Kita lihat dulu, dia ada di angka 2740. Wow, jauh banget ini target. Nggak apa-apa, santai aja. Untuk saat ini teman-teman boleh melihat ini dijadikan sebagai resisten. Pada saat dia breakout resisten ini, teman-teman boleh ikutan beli. Nah, ini di bawah saya ganti dulu warnanya menjadi warna hijau sebagai pertanda support, sedangkan yang ini adalah resisten, saya akan ganti dengan warna kuning. Nah, teman-teman bisa menggunakan area kotak kuning ini di 1740-an sebagai area untuk melakukan pembelian saat LPPF menembus resisten. Sebelum itu terjadi, saya kira gimana ya? Kalau teman-teman yang udah punya dari bawah boleh di hold, tapi kalau untuk teman-teman yang belum punya, yang baru mau melakukan pembelian, saya pikir bukan suatu tindakan yang bijaksana untuk membeli saat ini. Lebih baik tunggu sampai LPPF menembus area resisten kotak kuning. Berikutnya saya punya BDMN. Wow, BDMN ini udah terlalu lama juga ya. Wah. Oke, kita perlu penyesuaian. Jelas ya, kita perlu melakukan penyesuaian untuk BDMN. Di sini ada gap, teman-teman bisa lihat. Ini gap dengan mudahnya saya jadikan sebagai support ataupun sebagai resisten. Nah, itu sangat mudah. Kalau ada gap, langsung aja diletakkan di situ. Entah itu support ataupun resisten, ya nggak apa-apa. Pokoknya taruh dulu, ada sesuatu di situ. Kemudian teman-teman bisa melihat untuk resistennya juga mudah. Ini ada di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa anggap sebagai resisten. Nah, tinggal disesuaikan sedikit, udah oke. Ini akan saya warnai dengan warna kuning. Yang udah punya BDMN, udah terlanjur entry BDMN, saya kira nggak apa-apa. Di hold aja. Oh,
batas penurunannya udah nggak jauh lagi. Saya kira support di area kotak hijau ini cukup kuat. Kemudian teman-teman yang pengen masuk silahkan mulai dilihat ini BDMN, karena kelihatannya volume transaksi makin mengecil. Tidak lama lagi nih akan segera mantul. Kalau teman-teman yang suka buy on support, ya saya kira udah boleh memperhatikan BDMN. Tapi kalau teman-teman yang sukanya buy on breakout, ya tunggu aja sampai di area kotak kuning 3150. Itu adalah menjadi resisten untuk BDMN. Selanjutnya saya punya BBNI. Oke, mari kita lihat kita punya BBNI seperti apa. Saat ini BBNI kelihatannya masih tertahan ya di area kotak ungu. Ini sebagai resisten. Jadi teman-teman udah bisa menganggap ini sebagai resisten. Jadi ini saya melihat sebagai suatu false break. Apakah ada kemungkinan BBNI akan bergerak naik? Sepertinya yes. Sepertinya BBNI masih akan bergerak naik. Misalnya kita lihat di sini volumenya cenderung kecil ya, menurunnya cukup jauh. Saya kira BBNI kayaknya masih akan bergerak naik. Sedangkan untuk bergerak turun, ya masih ada kemungkinan karena bisa aja volumenya masih dihabisin lagi ya, volume transaksinya masih lebih kecil lagi dengan pergerakan harga juga yang lebih kecil, dia akan turun, kemudian volume juga lebih kecil. Untuk teman-teman yang pengen membeli BBNI, bagaimana kalau kita membelinya pada saat BBNI berhasil naik di atas angka 4.600? Jadi udah naik di atas itu baru kita boleh ikutan beli. Saya kira kalau dia udah mulai naik di atas 4.600, teman-teman akan bisa melihat bahwa volume transaksi akan meningkat dan itu akan memberikan konfirmasi yang lebih jelas bahwa trennya memang sedang naik. Kita lanjut dengan SCMA. Wow, SCMA hari ini sangat bagus, menembus resisten dengan volume yang cukup besar. Teman-teman boleh memperhatikan untuk SCMA. Saya kira kita masih akan melihat SCMA mengalami koreksi. Kita akan melihat SCMA melakukan support testing terhadap kita punya resisten yang baru ditembus. Sekarang saya akan mengganti warnanya menjadi warna kuning, sedangkan yang di atas ini sebagai resisten saya akan ganti dengan warna merah. Oke, lebih jelas. Nah, supportnya ini saya akan geser naik sedikit di sini. Nah, ini akan menjadi support. Jadi, kita punya support kotak hijau ada di angka 885, sedangkan support yang paling dekat ada di angka 1050. Resistennya ada di angka 1200. Tenang, jangan terlalu buru-buru karena ini baru saja menembus resisten. Kemungkinan dia akan mengalami koreksi. Teman-teman bisa menunggu di sekitar angka 1050 untuk melihat apakah SMA melakukan support testing. Teman-teman boleh ikutan membeli. Karena kayaknya ini cukup valid ya. Meskipun nanti dia turun untuk support testing, kemudian bergeraknya pelan-pelan, bergerak nggak terlalu lincah, tetapi teman-teman akan melihat volumenya akan cenderung lebih kecil gitu ya. Pergerakannya juga males-malesan. Itu boleh diikuti. Semoga aja nanti SMA segera mencapai resisten kotak merah di angka 1210. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan bisa membantu teman-teman dalam menyusun trading plan dan mengeksekusinya dengan baik. Sehingga bisa menghasilkan cuan yang lebih optimal. Salam cuan untuk kita semua.